Timun orang lain selalu segar, berbunga, dan berduri. Tapi timun milik keluargaku berwarna hitam keunguan dan sangat jelek. Dan semua yang membeli timun dari keluargaku adalah laki-laki. Dan setiap kali mereka selesai membeli, mereka pergi dengan malu-malu dan wajah memerah. Suatu hari, ada lagi pelanggan yang datang untuk membeli timun. Begitu masuk, dia sudah berkeringat deras. Asong, cepat ambilkan aku satu timun. Ayahku menatap ke meja pelanggan yang basah kuyup oleh keringat dan tertawa kecil. Anak muda, sepertinya kau sangat bersemangat. Ya, kali ini, aku akan memilihkanmu yang terbaik. Ayahku meraba-raba di dalam karung untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan timun yang sangat jelek. Pelanggan itu tampak sangat gembira. Aku mau yang ini. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan sekantong uang ke ayahku, dan bergegas masuk ke ruang belakang. Aku mengintip, dan melihat kantong itu penuh dengan uang kertas 100 yuan. Kukira ada sekitar 200.000 yuan di sana. Aku penasaran, timun ini bukan terbuat dari emas. Mengapa begitu mahal? Saat itu, ayahku berbalik dan menyuruhku. Pergi ke bukit belakang dan potong 2 keranjang rumput untuk babi. Jangan kembali dalam 2 jam. Setelah mengatakan itu, dia melepas kemejanya dan mengikuti pria itu ke ruang belakang. Aku mengangguk setuju, tetapi rasa penasaran di hatiku membuatku gelisah. Setiap kali menerima tamu, ayahku selalu mengusir aku dan kakak perempuanku. Kali ini, aku benar-benar tidak bisa menahan rasa penasaranku. Jadi aku mengintip melalui celah pintu dan menahan napas untuk menguping. Tiba-tiba, sebuah jari menyentuhku. Ku hampir berteriak karena terkejut. Ketika aku berbalik, aku melihat kakak perempuanku. Dia berbisik, apa yang kau intip? Kalau ayah tahu, kau bisa mati. Aku menarik ujung baju kataku, memberi isyarat agar dia juga mendengarkan. Suara-suara dari dalam ruangan tak terdeskripsikan. Semakin keras, dan bau bunga sima superba yang kuat tercium. Kakak perempuanku ingin mendengar lebih jelas. Jadi dia perlahan bergerak maju. Namun, kakinya terpeleset dan dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Tiba-tiba kakinya terpeleset dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi yang keras. Ayahku membuka pintu dengan marah. Ayahku membuka pintu dengan marah. Dan langsung menamparkan kami. Dasar anak kurang ajar, kalian cari mati. Ya, cepat berlutut dan minta maaf pada tamu. Namun, pelanggan itu tidak terlihat marah sama sekali. Dia tersenyum dan menghentikan ayahku. Tidak apa-apa, Pak Song. Jangan menakuti anak-anak. Setelah mengatakan itu, dia mencondongkan tubuh dan mengendus-endus aku dan kakak perempuanku. Aku dan kakakku segera menghindar. Pelanggan itu tertawa terbahak-bahak. Jangan takut, aku tidak tertarik pada wanita. Dia tampak sangat bersemangat, dan menunjuk ke arah aku dan kakakku sambil berteriak. Pak Song, aku sudah memesan. Timun mereka harus disisakan untukku. Ayahku terkejut dan menutup mulutnya. Menatap aku dan kakakku dengan tajam. Lihat-lihat apa, cepat sana potong rumput babi. Aku dan kakakku langsung kabur. Saat berjalan di belakang rumah, samar-samar aku mendengar suara ayah. Jangan bicara itu di depan mereka. Sebelum disembelih, babi tidak boleh tahu kalau dia akan mati. Kalau tidak, dagingnya tidak akan enak. Aku terkejut. Apa maksud perkataan ayah? Apa aku dan kakakku akan mati? Saat tidak ada orang di sekitar, aku diam-diam mencegat seorang pembeli yang baru keluar dari rumah. Pak, apa istimewanya mentimun ini? Pria itu menyeka keringatnya. Wajahnya penuh kepuasan. Adik kecil, mentimun keluargamu sangat istimewa. Mendengar itu, aku tercengang. Mentimun itu kan tumbuhan. Pak istimewanya, aku ingin tahu kebenarannya. Tapi semua orang bungkam. Lama-kelamaan aku melupakan hal itu. Beberapa bulan kemudian, kakakku mengalami menstruasi pertamanya. Ayah sangat gembira. Seluruh desa merayakannya dengan meriah. Lebih meriah daripada tahun baru. Kakakku bahkan dianggap sebagai dewi. Sejak saat itu, kakakku beristirahat di tempat tidur setiap hari. Hanya makan mentimun. Pekerjaan rumah tangga sudah banyak. Tanpa bantuan kakakku, aku kelelahan setiap hari. Tapi ayah bilang kakakku sedang sakit. Tidak bisa bekerja. Tugasnya setiap hari hanya berbaring di tempat tidur dan makan mentimun. Aku kesal dan bertanya pada kakakku. Ku dengar menstruasi wanita, paling lama seminggu. Kau sudah berbaring selama setengah bulan lebih. Ayo bangun dan bekerja. Tapi kakakku bahkan tidak melirikku. Aku marah besar, dan bergegas menariknya dari tempat tidur. Saat aku membuka selimutnya, aku hampir muntah. Tempat tidurnya penuh dengan potongan mentimun, berserakan di seluruh tempat tidur. Jijik sekali, seperti kandang babi. Setelah memarahinya, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Kakakku dulu sangat bersih, tapi sekarang badannya bau. Rambutnya juga berminyak dan kusut. Aku perlahan mendekati kakakku. Ada apa denganmu? Tapi saat aku mendekat, kakakku tiba-tiba berteriak. Pergi, jangan coba-coba rebut mentimunku. Ayah mendengar keributan itu, dan langsung memarahiku tanpa alasan. Berani-beraninya kau mengganggu kakakmu. Dia sekarang seorang dewi. Kau dihukum tidak boleh makan selama 3 hari. Lalu ia memeluk kakakku dengan mesra. Anakku sayang, ayah akan membalaskan dendammu. Kakakku berpura-pura sedih, dan gemetar ketakutan. Tapi matanya menunjukkan rasa puas. Adik, aku ingin minum air hangat. Aku segera merebus air, tapi kakakku langsung mengangkat teko dan menyiramkannya ke wajahku. Aku menjerit kesakitan, sementara kakakku tertawa terbahak-bahak. Kemudian, kakakku, merasa dirinya seorang dewi, mengajukan lebih banyak permintaan yang tidak masuk akal. Dia tahu aku belum makan selama 3 hari, jadi dia sengaja
melambai-lambaikan mentimun di depanku. Mau, kan, sayang? Kamu bukan Dewi, jadi tidak bisa makan ini. Aku sangat lapar. Tanpa pikir panjang aku langsung menggigitnya. Kakakku berteriak melengking. Ayah memukul perutku, memaksa aku memuntahkan mentimun itu. Aku tersenal-senal kesakitan, tapi ayah tidak berhenti memukul. Ambil, hukuman keluarga. Aku menangis terseduh-seduh ketakutan. Hukuman keluarga, yang dimaksud ayah adalah tongkat kayu keras sebesar mangkuk. Jika dipukulkan ke tubuh, bisa menyebabkan luka, atau bahkan patah tulang. Aku berlutut di kaki ayah sambil menangis. Aku tahu aku salah, maafkan aku tidak akan melakukannya lagi. Ayah mendengus dingin, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, ayah menyeret tongkat itu dan mematahkan kakiku. Entah berapa lama, akhirnya aku pingsan karena rasa sakit. Dalam keadaan setengah sadar, sebuah pikiran muncul di benakku. Akankah ayah bersikap baik padaku setelah aku menstruasi pertama? Aku tahu, menstruasi pertama berarti mengeluarkan darah dari bawah. Aku langsung bertindak. Aku menyembunyikan spons yang dibasahi darah ayam di celanaku. Semuanya sudah siap. Ku menahan rasa semangatku dan bergegas memberitahu ayah. Tapi aku berkeliling seluruh desa dengan tongkat. Tapi tidak menemukan ayah. Ayah menghilang. Lebih tepatnya, semua orang di desa menghilang. Seluruh desa sunyi senyap. Rasa takut akan kematian menyelimutiku. Aku melupakan rasa sakit di kakiku dan berlari-lari di desa seperti orang gila. Tiba-tiba aku melihat asap putih mengepul dari arah kuil. Aku segera berlari ke kuil. Tapi semakin dekat ke kuil, semakin kuat bau amis mentimun. Mendekati kuil, aku melihat semua orang desa berkumpul di sekitar kuil. Dengan ekspresi khidmat, aku membungkuk dan mengintip melalui celah di antara kerumunan. Aku melihat kakakku duduk bersila di altar dengan pakaian merah. Ayahku bersujud 3 kali dengan khidmat kepada kakakku. Dewi yang mulia, tahun itu, saat Dewi masih bayi dan dibuang di pintu masuk desa. Ku yang membawamu pulang dan membesarkanmu. Maukah kau membalas budiku? Kakakku mengangguk dengan tatapan kosong. Orang-orang desa berlutut, berseru. Dewi membalas budi. Kakakku diangkat oleh beberapa pria dan dibawa ke dalam kuil. Aku menatap mata kakakku. Pada saat itu, tatapan kakakku tampak menjadi lembut. Bibir kakakku bergerak, seolah-olah mengatakan, "Lari, Xiao Xing, jangan sampai ayah tahu kau mulai menstruasi." Aku terbangun dengan kaget. Sepertinya semua yang baru saja terjadi hanyalah halusinasi. Kakak terbaring di meja dengan mata terpejam. Ayah mengambil pisau tajam. Dengan kejam, ayah membelah perut kakak. Perut kakak ternyata penuh dengan cairan kental berwarna hitam keunguan. Aku tak tahan dan muntah. Semua orang menoleh ke arahku. Wajah kepala desa memerah karena marah. Tao Song, kau bahkan tidak bisa mengawasi gadis kecil? Ayah berpura-pura tenang. Aku pikir kakinya patah dan dia tidak bisa pergi jauh. Jadi aku lengah. Ayah menyingkirkan kerumunan orang. Dengan gugup, ayah memegang bahuku. Xiao Xing, kenapa kau di sini? Apa yang kau lihat? Aku menggelengkan kepala dengan kuat. Aku tidak melihat apa-apa. Ayah menghela napas lega. Syukurlah. Kakakmu sakit, Ami sedang mengobatinya. Ayah hendak menggendongku pulang. Saat mengangkatku, ayah tiba-tiba mengerutkan kening. Gawat, aku ingin menjelaskan. Tapi sudah terlambat. Ayah mengendus darah di tangannya dengan wajah terpesona. Xiao Xing, kau sudah dewasa. Kau telah menjadi dewi. Ayah mengambil mentimun dan menyodorkannya ke mulutku. Sambutlah Dewi. Di tengah sorak-sorai, wajahku pucat pasi. Dalam hati, aku memperingatkan diriku sendiri. Jangan dimakan. Jika ku makan, aku akan seperti kakak. Aku menutup bibirku rapat-rapat dan menggelengkan kepala. Bukan begitu, ayah, aku tidak. Tapi begitu aku membuka mulut, mentimun itu mengeluarkan aroma yang menggoda. Sisa kesadaranku berusaha keras untuk membuang mentimun itu. Tapi tubuhku tidak mau menurut. Melihatku memakan mentimun, semua orang di sekitar tersenyum puas. Kesadaranku perlahan memudar, hingga akhirnya gelap gulita. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat kakak lagi. Hanya saja, desa tiba-tiba menghasilkan mentimun berkualitas tinggi. Permintaannya sangat tinggi. Ayah tampaknya masih trauma dengan kejadian hari itu. Dia merantaiku di tempat tidur. Mendengar suara dari kamar sebelah, aku merasa gelisah. Ada dorongan untuk membunuh. Pikiran ini membuatku takut. Aku pendiam. Aku tidak pernah bertengkar dengan orang lain, apalagi menyakiti orang. Sekarang, kepribadianku berubah drastis karena memakan mentimun itu. Mentimun ini tidak boleh dimakan lagi. Meskipun begitu, waktuku untuk sadar semakin sedikit. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Hingga suatu hari, aku terbangun oleh suara petasan. Kutelingakan. Seluruh penduduk desa bersorak. Sambutlah Dewi. Desa kita sekarang punya 2 Dewi. Kebahagiaan ganda. Semua orang girang bukan main. Berlarian ke jalan sambil menyanyi dan menari. Malam ini, seluruh penduduk desa akan mabuk berat. Inilah kesempatan terbaikku untuk kabur. Keramaian berlangsung sepanjang hari. Hingga larut malam, desa baru dipenuhi. Suara dengkuran bersahut-sahutan. Untungnya ayah hanya mengikat satu tanganku. Aku meremas lendir timun, dan memoleskannya di pergelangan tanganku sebagai pelicin. Lalu aku menariknya sekuat tenaga. Antai itu terikat sangat erat. Gesekan dengan kulit dan tulang membuatku menangis kesakitan. Tapi aku tak berani berhenti. Jika melewatkan malam ini, aku tak akan punya kesempatan lagi untuk kabur. Demi melepaskan diri dari rantai, aku sampai mematahkan satu tulangku.
Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, aku berlari menuju luar desa di bawah sinar bulan. Ada jalan setapak di pemakaman. Dengan mengikuti jalan itu, aku bisa keluar desa. Lampu-lampu desaku tinggalkan di belakang. Jalan setapak ini semakin gelap, tapi aku tak takut sedikit pun. Hanya terdengar suara napasku yang berat. Lari, teruslah berlari. Mata kau akan bisa keluar. Jalan tanahnya tidak rata. Aku tidak bisa melihat jalan dengan jelas dan terjatuh keras. Satu gigiku copot. Cacat fisik ini tidak membuatku takut. Yang membuatku takut adalah, ada seseorang yang tertawa pelan di belakangku. Lari, kenapa kau tidak lari? Aku ditangkap dan diikat, lalu dilempar ke dalam sumur. Saat aku hampir kehabisan napas, aku ditarik ke atas. Berulang kali, aku terlalu naif. Aku tidak menyangka desa ini menempatkan penjaga di jalan setapak itu. Ayah bintang sangat menyayangimu. Kenapa kau lari? Kau dihormati sebagai dewi. Tapi masih saja lari. Benar-benar tidak tahu diuntung. Aku disiksa hingga hampir mati. Lalu diikat di tiang listrik di tengah desa. Leherku dirantai seperti anjing. Kepala desa meludahiku. Sekarang seluruh penduduk desa mengawasimu. Kita lihat saja. Apakah kau masih berani kabur? Dari kejauhan, kulihat seorang gadis sedang menggigit timun. Saat gadis itu mendekat, aku berteriak kegirangan. Ikan, wanita yang pertama kali menstruasi kemarin ternyata Ikan. Ikan adalah sahabatku sejak kecil. Kami tumbuh bersama. Dia pasti akan menyelamatkanku. Aku punya ide dan menunjuk Ikan sambil berteriak. Para dewi memiliki ikatan batin. Tadi malam aku merasakan panggilan dewi. Makanya aku keluar rumah. Tak disangka aku sampai ke pemakaman. Aku bertemu dengan hantu penunggu. Saat berlari, aku malah sampai di luar desa. Suara cacian di sekitar perlahan mereda. Semua orang menatapku dan Ikan dengan mata terbelalak. Ikan adalah satu-satunya harapanku. Ku menatapnya dengan sungguh-sungguh, hampir memohon. Para dewi terhubung satu sama lain. Ini pertanda baik. Ikan, kita memang terhubung, kan? Sekarang Ikan adalah dewi yang dihormati dan dipuja semua orang. Selama dia mengangguk, aku akan selamat. Dulu waktu aku bermain di rumah Ikan, ayahnya yang mabuk memukul kepala Ikan dengan botol minuman keras. Kan ketakutan dan terdiam mematung. Aku menerjang maju untuk melindungi Xiao Yu dari botol itu. Botol itu pecah di kepalaku dan darah mengalir deras. Sampai sekarang, aku masih bisa merasakan bekas luka besar di kepalaku. Aku yakin Xiao Yu tidak akan meninggalkanku. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Yu membuatku merasa seperti jatuh ke dalam lubang es. Ia bilang, dasar jelek, jangan rebut timunku. Kepala desa tertawa karena marah. Ayahku membuka mulutku dan memaksa timun masuk. Setelah makan begitu banyak timunku, tubuhmu tidak boleh disia-siakan. Aku menelan secara mekanis, membiarkan diriku. Kemudian, seluruh tubuhku diselimuti bau amis yang asin. Setiap napas membuatku mual. Aku tidak punya makanan selain timun. Perlahan, aku menemukan fakta yang mengerikan. Timun itu sepertinya benar-benar tumbuh. Aku meringkuk menunggu kematian dalam keputusasaan. Kenapa kematianku harus begitu menyiksa? Tidak bisakah aku mati dengan cepat? Waktu sadarku semakin berkurang. Awalnya, untuk membuat diriku tetap sadar, aku mencubit pahaku setiap hari. Aku tidak melepaskannya meskipun sampai berdarah. Tapi sekarang aku berharap aku bisa segera menjadi gila. Kepala desa mengatakan bahwa fisikku berbeda dari orang biasa. Jadi meskipun makan begitu banyak timun, otakku masih bisa berfungsi. Kesabaran ayahku habis. Dia memaki aku sebagai pembawa sial. Dia mengusulkan untuk menenggelamkanku di sumur. Kepala desa menghentikan ayahku tepat waktu. Oh bodoh, jika dia mati, kita akan rugi banyak uang. Terus beri dia makan. Kurasa sudah hampir selesai. Beri dia makan sebulan lagi dan itu akan berhasil. Saat itu sudah musim dingin. Ayahku takut aku mati kedinginan. Jadi dia memberiku selimut robek. Hari itu, aku menggigil kedinginan di balik selimut. Dan tiba-tiba mendengar nyanyian. Aku membuka mata dan melihat seseorang yang kukenal. Pria itu adalah Xiao Weizi. Saat itu, aku seperti kembali ke beberapa bulan yang lalu. Di luar cerah, aku dan kakakku bergandengan tangan mengintip dari luar pintu. Bahkan setelah ayahku memergoki kami dan memarahi kami, kakakku hanya menjulurkan lidahnya padaku. Dia menghiburku, jangan sedih. Kakak akan memetik buah liar untukmu. Tapi sekarang, kakakku meninggal dengan mata terbuka dan aku menyerah pada diriku sendiri. Jika aku bisa melarikan diri, aku tidak hanya bisa hidup, tetapi juga membersihkan nama kakakku. Keinginan untuk hidupku tiba-tiba muncul. Aku mengangkat kepala dan dengan berani menarik celananya. Xiao Weizi, bisakah kau membantuku? Dia terkejut dan berteriak, hantu. Setelah melihatku dengan jelas, dia gemetar. Gila, aku sedang ke toilet. Jangan panggil aku Xiao Weizi. Namaku Li Wei. Kenapa kau diikat di sini? Aku mengeluarkan beberapa air mata, tampak menyedihkan, dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Li Wei mengusap dagunya dan bertanya dengan penuh arti. Kau mau aku menyelamatkanmu? Aku mengangguk. Li Wei tertawa mengejek. Apa imbalannya untukku? Membantu orang tanpa alasan? Kau pikir semua keuntungan di dunia ini milikmu? Setelah berkata demikian, Li Wei berbalik dan pergi. Aku panik dan meninggikan suaraku. Kau tahu bagaimana mentimun kuning di desa kami ditanam, kan? Kau membeli satu mentimun seharga 200.000. Aku hampir matang. Aku akan ikut denganmu. Berapa banyak mentimun kuning yang bisa kau dapatkan secara gratis? Li Wei mengerutkan bibirnya. Aku tahu Li Wei tergoda.
Saat itu musim dingin dan tengah malam. Penjaga di desa juga mengantuk. Dia memasukkan aku ke dalam bagasi dan pergi. Aku berbaring di jendela dan melihat desa semakin menjauh. Jantungku berdebar kencang. Akankah aku berhasil melarikan diri kali ini? Kenyataannya lebih mudah dari yang kukira. Sekitar setengah jam kemudian, tidak ada penduduk desa yang menghentikanku. Li Wei melemparkanku sepotong roti. Aku belum pernah makan sesuatu yang seenak ini. Aku bahkan menjilati remah-remahnya sampai bersih. Li Wei melihat tubuhku yang kotor dan menutup hidungnya sambil memaksaku melepas pakaian. Bau badanmu membuatku pusing. Cepat buang baju kotor itu. Bau amis mentimun memang bisa membuat pusing. Aku tidak mengambil pakaian yang diberikan Li Wei, melainkan berangkat dari bagasi ke kursi belakang dan berkata perlahan, bukan bau pakaiannya, tapi bau badanku. Li Wei mengerutkan kening. Jangan kotori mobilku saat kembali nanti. Aku tersenyum misterius dan menyentuh bahu Li Wei. Aku punya sesuatu yang enak. Mau coba? Aku mengeluarkan mentimun dari belakang. Bau manis dan amis memenuhi mobil yang tertutup. Wajah Li Wei memerah. Aku melihatnya melahap mentimun itu. Setengah jam kemudian, Li Wei tertidur lelap sambil tersenyum. Ku mengambil ponselnya dan menelepon polisi. Lalu aku lari kembali ke desa. Penduduk desa itu sangat licik. Ketika polisi datang, mereka pasti akan menyembunyikan semua mentimun. Polisi tidak punya bukti dan tidak bisa menggeledah setiap rumah. Pada akhirnya, kasus ini tidak akan terselesaikan. Tugasku adalah membuat keributan. Ketika polisi memasuki desa, membuat kejahatan mereka terungkap. Tapi di tengah jalan, aku tiba-tiba berhenti. Ada penjaga di pintu masuk desa. Li Wei bisa membawaku keluar dengan selamat. Tapi bukan berarti aku bisa kembali sendiri. Tanpa Li Wei, kembalinya aku sama saja menyerahkan diri. Aku berlari kembali untuk mencari Li Wei. Saat itu, Li Wei sudah bangun. Tetapi matanya kosong dan belum pulih sepenuhnya. Orang yang makan mentimun, untuk sementara waktu akan menjadi boneka yang bisa dimanipulasi. Aku berbisik di telinga Li Wei. Bawa aku kembali. Li Wei mengangguk kaku dan menginjak pedal gas. Setelah kembali ke desa, aku diam-diam pergi ke rumah Xiao Yu. Xiao Yu adalah teman masa kecilku. Kakak sudah meninggal. Bagaimanapun juga, aku harus menyelamatkan Xiao Yu. Ayah Xiao Yu mabuk berat dan tidak mengancamku sama sekali. Meskipun begitu, aku tetap memberinya mentimun. Lalu aku mencuri beberapa potong pakaian, menyamar sebagai pria. Setelah lama mencari, akhirnya aku menemukan Xiao Yu di ruang bawah tanah. Xiao Yu memegang mentimun di tangan kirinya, dan mencekik lehernya sendiri dengan tangan kanan. Ia bergumam dengan tidak jelas. Tolong aku tidak mau makan, tapi aku tidak bisa menahannya. Jika aku makan, aku akan seperti Xiao Xing. Aku tidak ingin mati. Aku memanggil Xiao Yu dengan pelan. Ia mengangkat kepalanya dan air matanya berjatuhan. Xiao Xing, kenapa kau di sini? Seharusnya aku menyelamatkanmu hari itu. Tapi aku tidak tahu kenapa. Aku malah mengatakan hal-hal itu. Aku menggelengkan kepala dan berkata tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Xiao Yu. Aku mengulangi trikku, memoleskan lendir ke pergelangan kaki Xiao Yu. Tapi aku sudah terlalu lama tidak makan mentimun. Kepalaku pusing dan air liurku menetes. Pusing perlahan mengikis kesadaranku. Aku membuka mulut dan menggigitnya. Tiba-tiba rasa sakit yang tajam menusuk lenganku. Aku tersentak dan melihat Xiao Yu menatapku dengan ketakutan. Pergelangan kakinya sudah berlumuran darah, dan sudut mulutku penuh dengan darah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share untuk menonton alur cerita film lainnya.